Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi kebakaran sebuah masjid Islamic Center di Jakarta Utara sampai kubah roboh akibat terbakar. Dalam sejarah Islam ada beberapa masjid yang pernah mengalami kebakaran. Saya baca di dalam kitab Al-Qira li Qasidi Ummil Qura karya Hafidul Hadis Muhibbuddin At-Tabari Ahmad bin Abdillah. Terbakarnya kiswah Ka'bah berarti kebakaran terjadi di komplek Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Diceritakan di halaman 513, diceritakan ketika Rasulullah SAW usia dewasa, al-khulum, usia balik, terjadi seorang wanita yang sedang membakar dupa di sekitar Ka'bah. Terjadilah percikan api dari dupa yang dibakar itu, fa'atarat syararah, kemudian membakar kelambu atau kiswah Ka'bah, fa'ahraqat siyabal Ka'bah, sampai berpengaruh pada konstruksi bangunan Ka'bah, hampir roboh. Fawahad bait, maka lemahlah kondisi fisik Ka'bah dan hampir roboh. Akhirnya fanaqadathu Quraisy wa badathu, kemudian terpaksa Ka'bah dirobohkan dulu, kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan Allah menjaga eksistensi Ka'bah. Quraisy inilah termasuk di dalamnya ketika pembangunan Ka'bah yang baru ini, pembangunan Ka'bah setelah terjadinya kebakaran ini, Rasulullah SAW termasuk yang meletakkan kiswah Ka'bah, yang memasangkan kiswah Ka'bah setelah Ka'bah dibangun kembali oleh orang Quraisy setelah terjadi kebakaran. Kemudian ada lagi terbakarnya atap Ka'bah. Saya baca dalam kitab Tarikhul Islam karya Ad-Dahabi jilid 5 halaman 25, di kitab Tarikhul Islam Ad-Dahabi jilid 5 halaman 25, peristiwa tahun 64 Hijriah, yaitu ketika penyerbuan Husain bin Numair untuk memerangi Abdullah bin Zubair dan mengepung Abdullah bin Zubair di Makkah pada bulan Safar. Akhirnya mereka menembakkan alat pelontar batu, yakni melemparkan dengan alat pelontar batu al-manjanik, ditujukan pada Abdullah bin Zubair, dan mereka menyalakan api di sekitar Ka'bah. Maka karena angin yang besar dan meniup, terjadi percikan api itu membakar kiswah Ka'bah. Fa'ahraqatil astar,
dan kayu-kayu atap Ka'bah, wa khusyab as-saqfi, termasuk saqfil Ka'bah, atap Ka'bah. Bahkan terbakar 2 tanduk kambing gibas yang dalam sejarahnya untuk menggantikan Nabi Ismail yang rencananya disembelih oleh Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, diganti dengan kambing gibas yang besar, dan kedua tanduknya ini masih ada di sekitar di komplek Ka'bah dan ikut terbakar pada tahun 64. Waqtaraqa qurnal kabshi alladhi fadawwahu bihi Ismail, dan terbakarlah 2 tanduk kambing gibas yang Allah menebus Ismail alaihi salam dengan kambing gibas, karena posisi 2 tanduk ini berada di atap Ka'bah. Ini peristiwa kebakaran di Masjidil Haram. Kemudian terbakarnya Masjid Nabawi yang kedua, yaitu Masjid Madinah. Dalam sejarahnya saya baca dalam kitab Syadaratud Dahab fi Akhbari Man Dahab, karya Abdul Hayy bin Imad Al-Hamdani, peristiwa tahun 654 di jilid 5 halaman 263. Di sini terjadi pada tahun 654, wa fiha ikhtaraqal masjidu an-nabawi, terjadi kebakaran Masjid Nabawi pada malam Jumat, awal malam dari bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Karena apa? Karena jatuhnya sumbu lampu atau sumbu dari alat perapian, alat yang ada apinya, bisa sumbu lampu, bisa sumbu kompor, bisukuti dubalah, dari tangannya Abu Bakar Al-Maraghi menyedih, dan akhirnya api itu sampai ke seluruh atap Masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan sampai terjadi sebagian dari tiang-tiang Masjid Nabawi ini terbakar dan timahnya sempat meleleh. Dan ini orang-orang belum tidur, dan akhirnya terbakar juga atap kamar makam Nabi, Hujrah Syarifah, kamar yang mulia makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu terbakar atapnya. Yang ketiga, terbakarnya Masjidil Aqsa. Saya baca di dalam sebuah penelitian ilmiah namanya Al-Masajid fil Islam. Ini kitab besar, Al-Masajid fil Islam, karya Syekh Tuha Al-Wali. Syekh Tuha Al-Wali di halaman 428. Terjadi pada tahun 1389 Hijriah atau tahun 1969 Masehi, pada hari Kamis 8 Jumada Akhirah. Ada seorang non-muslim asing, kewarganegaraan Australia, dengan sengaja melakukan tindakan dengan meletakkan lembaran papan wad'i safihah minan nafti, dari minyak tanah, yakni al-bensin, dengan dicampur bensin, dengan disiram bensin,
inda qa'idati mimbari Nuruddin, di dasar mimbar Nuruddin di Masjidil Aqsa. Papan yang sudah disiram dengan bensin diletakkan di mimbar dalam Masjidil Aqsa. Itu ada mimbar namanya mimbar Nuruddin. Kemudian dinyalakan api. Akhirnya api ini membakar mimbar yang bersejarah itu. Sampai api ini menjala lagi bagian-bagian kayu, yang kayu itu untuk penopang kubah Masjidil Aqsa. Dan akhirnya kayu-kayu penopang kubah itu terbakar. Wa kadatil gubbah nafsuha tanhar, dan hampir saja kubah Masjidil Aqsa ini roboh. Untung sebelum terjadi robohnya kubah Masjidil Aqsa ini, api sudah dipadamkan oleh penduduk kota Ahlul Madinah dengan memadamkan api. Sekarang bagaimana cara-cara untuk menjaga dari kebakaran dalam pandangan Islam dengan energi-energi ruhaniyah? Karena kalau energi-energi materi tentu sudah ada pemadam kebakaran dan pelatihan-pelatihan untuk mengatasi kebakaran dengan berbagai alat dan dibantu dengan teknologi yang inovatif. Nah, dalam pandangan Islam, saya baca, yaitu bagaimana bangunan itu tidak mudah roboh. Ini saya temukan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ketika Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Zarkashi, di fasal Khawasul Quran tentang energi khasiat Al-Quran, jilid 1 di halaman 517, diceritakan ada seorang wanita bernama Maimunah binti Syakulah. Di rumahnya itu ada pagar yang berlubang, haitun lahu jauf. Kemudian Maimunah binti Syakulah ini memerintahkan untuk diambilkan sebuah kertas dan tinta, dan putranya kemudian mengambilkan, dan ditulislah tulisan di kertas itu. Setelah ditulis oleh seorang wanita Maimunah binti Syakulah, kemudian beliau wanita ini memerintahkan putranya untuk meletakkan tulisan itu di lubang pagar. Akhirnya dilakukan. Setelah 20 tahun, kira-kira 20 tahun kemudian, ibu Nyai Maimunah binti Syakulah ini meninggal dunia. Dan akhirnya putranya ini penasaran karena pagar itu berlubang tapi gak bisa roboh. 20 tahun. Nah, kemudian ingat pernah meletakkan sebuah kertas yang ada tulisannya dari Maimunah binti Syakulah.
Kemudian anaknya ini berdiri mengambil kertas itu. Begitu kertas diambil, bangunannya roboh. Jadi bangunan ini sejak awal memang sudah bisa roboh. Tapi dengan izin Allah, ada kertas yang dimasukkan atas perintah Maimunah binti Syakulah dan diberikan tulisan dengan izin Allah, punya energi dengan izin Allah, menjadi penyebab kekuatan dari pagar itu berjalan 20 tahun kira-kira tidak roboh. Setelah tulisan itu diambil, roboh. Apa tulisannya? Yaitu ayat surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi untuk pindah tempat, yakni tidak roboh, tidak lenyap. Ia mumsikas samawati wal ardi amsikhu. Wahai Allah yang menahan langit dan bumi, tahanlah pagar kami ini meskipun berlubang. Jadi pertama ditulis innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula sampai an tazula, surat Fatir ayat 41. Kemudian tulisan berikutnya ya mumsikas samawati wal ardi amsikhu. Kemudian energi rahasia bagaimana tidak mudah terbakar. Saya baca dalam kitab yang sama, yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Imam Syarkasi, di jilid 1 halaman 515-516, ada sebuah temuan dari seorang pakar hadis dan seorang pakar fikih Sunni, sahabat dari Imam Al-Ghazali, seperiode Imam Ghazali, namanya Al-Qiyal Harasi. Beliau ini diceritakan apabila beliau ini naik di sebuah kendaraan, maka beliau itu selalu membaca huruf-huruf awal dari pembukaan surat. Alif lam mim shad, kemudian shad, nun, qaf, yasin, toha dan sebagainya. Jadi beliau ini membaca huruf pembukaan surat yang dibuka dengan huruf, yang dibaca hurufnya oleh beliau. Kata beliau setelah ditanya kenapa merutinkan bacaan ini setiap naik kendaraan, beliau mengatakan, ma ju'ila dalika fi mawdi'in, tidaklah dijadikan huruf-huruf yang membuka surat-surat Al-Quran, yaitu awailus suar, yang dibuka dengan huruf-huruf itu dikumpulkan, au kutiba fi syai', atau ditulis di sesuatu, illa hufidha taliha, melainkan akan dijaga oleh Allah siapa yang baca huruf-huruf itu. Wa maluh, hartanya juga dijaga. Wa amina fi nafsih, dia aman dalam dirinya, minat talaf, dari kerusakan, wal haraq, dan tenggelam. Wal haraq, dan tenggelam. Tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi tenggelam. Nah, ini terjaga dari kerusakan, tenggelam, dan termasuk kerusakan adalah terbakar. Kemudian energi yang ketiga,
Ada 3 energi. Energi yang ketiga adalah doa dari Nabi SAW supaya tidak terjadi roboh dan terbakar. Saya baca di dalam kitab Sunan Nasa'i dengan sarahnya, sarah Sunan Nasa'i bernama Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, karya Muhammad bin Syekh Ali bin Adam, orang Ethiopia, di juz 40 halaman 90, 91, 92, hadis nomor 5533, Sunan An-Nasa'i. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menggelundung, jatuh tergelinding, wal hadmi dan roboh, wal gharaqi dan tenggelam, wal hariqi dan terbakar. Ya Allah, lindungi kami dari semua itu. Wa a'udzu bika ayyatahabbatani syaitan indal maut. Ya, kami berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai setan merusak agama kami, merusak akal kami ketika menghadapi kematian. Wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbiran. Dan aku berlindung kepadamu dari mati keadaan mengundurkan diri, mundur dalam perjuangan di jalanmu. Wa a'udzu bika an amuta ladhiqan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati karena digigit oleh hewan berbisa. Itu energi yang ketiga, supaya tidak terjadi kebakaran, roboh, gelundung, tenggelam dan sebagainya, supaya tidak terjadi gelundung, roboh, tenggelam, terbakar dan sebagainya. Di dalam sarahnya ini, ketika memaknai roboh, kita berlindung kepada Allah dalam arti roboh, yakni tidak kejatuhan bangunan. Min ayyasquta alayya bina. Kita tidak kejatuhan bangunan. Satu. Yang kedua, bangunan itu tidak menjatuhi kita. Yang kedua, ayyuhdama alayyal bina. Bangunan itu tidak dirobohkan yang menjatuhi kita. Kalau tadi roboh, kalau ini dirobohkan, tidak menjatuhi kami dan kita. Yang ketiga, tidak merobohi orang lain. Jadi kita berdoa dari roboh, berdoa berlindung kepada Allah dari roboh, yakni satu, ya Allah lindungi kami bangunan itu tidak roboh, jatuh, tidak menjatuhi kami. Yang kedua, tidak dirobohkan bangunan itu atas kami. Yang ketiga, kami berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai kami menyebabkan robohnya bangunan, merobohi orang lain. Sedangkan terbakar ini bisa, yakni dalam satu riwayat al-hariq, artinya terbakar oleh api. Kemudian al-haraq, keterbakaran. Al-haraq, ada harokat dari riwayat Abi Dawud, al-haraq. Bahkan bisa disukunkan al-harqi, membakar. Jadi tidak mengalami
terbakar, tidak mengalami membakar barang orang lain, membakar bangunan orang lain. Begitu. Ini dalam syarahnya. Energi yang keempat, apabila sudah terjadi terbakar, sebuah hadis yang populer, ada hadis yang disyarah oleh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Shaghir, karya Jalaluddin As-Suyuti di jilid 1. Hadis nomor 642. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hariq fakabbiru." Jika kalian semua melihat, jika kamu sekalian melihat kebakaran, maka bertakbirlah kamu sekalian. Fa innahu yudfi'un nar, maka sesungguhnya takbir itu akan memadamkan api. Di dalam syarahnya di sini, takbirnya keras, al-jahr, satu keras. Yang kedua dengan ikhlas, mukhlishan lillah, dengan ikhlas. Ketika bertakbir itu keras dengan ikhlas. Kemudian mumtasilan lil amri, semata-mata mentaati perintah. Jadi jangan berpikir rasional dan tidak rasional. Dalam hal ini pokoknya menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mustahdiran, kemudian konsentrasi dalam hati, malillah min azimil qudrah, bahwa Allah itu besar kekuasaannya, bisa memadamkan api. Meskipun dengan amalan dikumandangkan takbir, Allah mempunyai kebesaran, kekuasaan, bisa memadamkan api dengan bergemanya takbir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yudfi'un nar, maka sesungguhnya takbir itu memadamkan api. Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi menambahkan satu doa, yaitu doa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam api, yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu kita yang mencukupi kita Allah, dan sebaik-baiknya yang kita serahi ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa energi doa. Yang keempat adalah takbir, ya. Yang kelima adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini setelah terjadi kebakaran, yaitu takbir dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga bermanfaat untuk menjaga aset-aset kita, aset-aset negara, aset-aset agama Allah, lebih-lebih aset-aset agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk masjid, musalla, pondok pesantren, yayasan-yayasan Islam. Semoga diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.